Jemaah Imamin on Air rahimakumullah, memasuki acara yang selanjutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Ulyatin dari keluarga Mawarwangi dengan tema mengharap keberkahan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya akan sapa terlebih dahulu Ibu Vita bagian sosial media yang akan merekam kultum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rafita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun siap nggih? Nggih, Bunda, insyaallah siap. Nggih. Selanjutnya kepada Ibu Siti Ulyatin, kesempatan saya persilahkan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula kok rada ndredeg to mendengarkan direkam. Insyaallah. Mohon doanya semoga tidak ndredeg. Nggih, saya ucapkan terima kasih kepada Nggih, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu pembawa acara, Ibu Ana Kesyana nggih, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya pada malam yang penuh barakah ini untuk belajar sedikit menguraikan kultum kuliah 17 menit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al-Mukarram, para alim ulama, para asatid wa ustadzat, Bapak Ibu pendiri Dewan Pertimbangan Majelis Mu'alim Iwamid on Air rahimakumullah. Wabil khusus Al-Ustadz Tri Noviantoro Murad yang kami nantikan ziyadah ilmu dan barokah doanya rahimakumullah. Yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Ibu Widyari dan Ibu Deli Sabna Reza beserta seluruh jajarannya yang kami patuhi fatwa dan keputusannya rahimakumullah. Dan tak lupa juga kepada Bapak Ibu jamaah yang saya cintai karena Allah yang hadir pada malam hari ini, semoga selalu dalam lindungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat taufik serta hidayahnya kepada kita semuanya yang pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan ketukan hati untuk berkumpul di majelis tempat yang termulia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman, dan semoga kita semua umatnya mendapat syafaat di dunia ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah semuanya, di sini saya akan belajar sedikit menguraikan kultum 17 menit yang bertemakan mengharap keberkahan menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keberkahan dalam hidup. Jamaah yang dirahmati Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Kita bekerja keras mencari nafkah, menyekolahkan anak-anak kita, dan membangun rumah tangga, semua demi satu kata, yaitu kebahagiaan. Namun, dalam kacamata Islam, kebahagiaan sejati tidak diukur dari seberapa banyak yang kita miliki, melainkan dari seberapa berkah yang kita miliki. Apa itu berkah? Para ulama mendefinisikan berkah sebagai ziyadatul khair, yaitu bertambahnya kebaikan. Harta yang berkah bukan berarti jumlah miliaran, melainkan harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan selalu menggerakkan pemiliknya untuk bersedekah. Umur yang berkah bukan sekedar hidup ratusan tahun, melainkan setiap detiknya diisi dengan amal soleh, keluarganya yang berkah, adalah keluarga yang di dalamnya penuh kedamaian, di mana suami istri dan anak-anak saling mengingatkan dalam ketaatan, dan keberkahan segala kemewahan dunia akan terasa. Tanpa keberkahan segala kemewahan dunia akan terasa hambar. Harta yang melimpah tanpa berkah hanya akan melahirkan kecemasan, keserakahan, dan kehancuran. Oleh karena itu, mencari berkah adalah kunci utama jika kita ingin perjalanan hidup ini berujung pada satu muara tertinggi, yaitu, kenapa Bapak Ibu? Jika kita ingin perjalanan hidup ini berujung pada satu muara tertinggi, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sinyal saya nanti murah-murah ndak ada yang bersuara sama sekali aja toh. Aman, Bu. Aman, Ada nggih? Kita menyimak. Aman nggih. Masya Allah, Kita menyimak nggih. dalam Terima kasih. Nyimaknya belum ngopi, Bu. Nggih, alhamdulillah. Saya lanjutkan. Pintu-pintu menjemput keberkahan. Bagaimana cara kita menjemput keberkahan tersebut agar Allah meridhoi hidup kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rumusan yang jelas di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 96, yang artinya, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Dari ayat ini ada 3 pintu utama yang harus kita buka untuk mendatangkan keberkahan. Yang pertama, memperkuat iman dan takwa. Takwa adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketika kita menempatkan Allah di atas segala-galanya, Allah akan mencukupkan urusan kita. Takwa mengundang jalan keluar dari setiap masalah dan mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang kedua, memastikan kehalalan rizki. Keberkahan tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang pintunya dibangun dari harta yang haram. Makanan yang haram akan mengalir menjadi darah, mengeras menjadi daging, dan menghalangi doa-doa kita untuk menembus langit. Sebaliknya, rizki yang halal meski sedikit akan menenangkan jiwa dan mendatangkan keturunan yang soleh. Ketiga, menghidupkan budaya bersyukur dan bersedekah. Sedekah secara matematika manusia adalah pengurangan. Namun, secara matematika Allah adalah penggadaan dan pembersihan. Sedekah tidak akan membuat kita miskin, justru sedekah mengikis sifat kikir dan memancing turunnya keberkahan yang melimpah ke dalam sisa harta kita.
Nggih. Ridho Allah tujuan akhir dari segalanya, berkah. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita harus mengejar keberkahan? Karena keberkahan adalah kendaraan terbaik yang akan mengantarkan kita menuju ridho Allah. Seringkali kita terjebak mengejar ridho manusia. Kita lelah menyenangkan penilaian bos kita, tetangga kita, atau teman-teman di media sosial kita. Padahal ridho manusia itu fana dan puncaknya tidak akan pernah tercapai. Sebaliknya, mencari ridho Allah adalah kepastian yang menenangkan. Ketika Allah sudah ridho kepada seseorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril dan berkata, "Wahai Jibril, aku mencintai si Fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mengumumkannya kepada penduduk langit, hingga akhirnya seluruh makhluk di bumi menerima dan mencintai hamba tersebut. Tanda bahwa hidup kita diberkahi dan diridhoi Allah. Dan diridhoi Allah sederhana. Kita merasa tenang, tumakninah dalam situasi apapun. Saat diberi nikmat, kita bersyukur. Saat diuji dengan kesempitan, kita bersabar. Kira-kira sudah ada di dalam sedikit di dalam diri kita napa dereng nggih Bapak Ibu niki untuk diri saya sendiri pribadi. Mari kita bersama-sama belajar. Semoga kita insya Allah nggih, walaupun kita sebagai hamba Allah yang masih belum bisa nggih belajar terus memohon kepada Allah nggih. Kadang kita merasakan pernah napa mboten pikiran dan kita pikiran dan hati kita itu lagi ramai. Nggih napa mboten Bu? Lagi ramai memikirkan apa? Nggih. Tetapi ramai kita memikirkan apa seperti itu mau bagaimana tetapi kita selalu mengharap keberkahan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, mencari ketenangan yang sesungguhnya insya Allah. Semoga Allah memudahkan semuanya, amin ya rabbal alamin. Ketika itu kita diuji nikmat, bersyukur, diuji kesempitan, kita belajar bersabar dan mengakui kadang-kadang kita diuji itu belum mengakui mengaku dan bertanya-tanya seperti itu, padahal kita ya ingin mengakui karena ya ujian itu kita harus dijalani gitu Bu, dijalani terus nanti sabar bisa bersabar insya Allah semoga kita semuanya terutama diri saya sendiri dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengharap keberkahan dan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya yaitu kita tidak lagi diperbudak oleh dunia, karena fokus utama kita adalah bagaimana saat kita wafat nanti Allah menyapa kita dengan firman-Nya dalam surat Al-Fajr yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan Bapak Ustadz dereng rawuh alhamdulillah sampun Masya Allah. Pangapunten Bapak Ustadz menyelesaikan dulu Kesimpulannya mari kita evaluasi kembali arah
hidup kita. Jangan lagi menghabiskan umur hanya untuk menumpuk angka dan materi yang tidak berkah. Mari kita bersama-sama mulai hari ini belajar memperbaiki kualitas sholat kita, bersihkan cara kita mencari nafkah, dan luaskan sedekah kita, kejar keberkahannya, maka ridho Allah akan menyertai kita. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Belajar menguraikan kultum tentunya masih banyak kekurangannya, dan kepada Allah saya memohon maghfirah, astagfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim, dan kepada Bapak Ibu jamaah semuanya saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya nggih. Sami-sami Bu. Sami-sami Bu. Nanti selanjutnya, terima kasih maafnya, nanti selanjutnya akan diuraikan yang lebih gamblang penjabarannya dan disertai tanya jawab pada beliau Al-Ustadz Trinoviantoro Murad nggih dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan saya berikan kepada Ibu pembawa acara. Semoga terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Siti Uliatin yang telah menyampaikan kultum tadi. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Ibu Siti Uliatin, dipersilakan duduk kembali. Jamaah Iwamit on Air rahimakumullah, kita lanjutkan acara yang selanjutnya yaitu penguraian kultum dan tanya jawab yang akan disampaikan oleh Al-Mukarrom Al-Ustadz Trinoviantoro Murad. Namun sebelumnya beliau menguraikan kultum, marilah kita jamaah kita buka mood HP-nya. Kita haturkan salam penghormatan bersama-sama kepada beliau. Monggo dibuka mood HP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Namun sebelum Al-Mukarrom Al-Ustadz Trinoviantoro Murad menyampaikan kajiannya, mari kita bersalawat Nabi terlebih dahulu. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kepada Al-Mukarrom Al-Ustadz Trinoviantoro Murad, dengan segala hormat kesempatan kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb segala nikmat yang telah menyelamatkan kita, yang berjuang sekuat tenaga beliau sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan hidayah Islam, ya. Kita bersyukur kepada Allah dan kita mengungkapkan cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW lewat salawat-salawat kita. Alhamdulillah kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan, ya, malam hari ini, sehingga bisa untuk hadir dalam majelis ilmu ini, yang mana ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tema hari ini yaitu adalah mengharap keberkahan menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah tema yang sebetulnya Bapak Ibu ini sangat fundamental, ya, dalam kehidupan seorang muslim. Karena sesungguhnya tujuan tertinggi dari seluruh ibadah dan amal perbuatan kita itu yaitu apa? Yaitu adalah meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan daripada ibadah kita. Kita ini mengharap ridha Allah. Kita ini mengemis ridha Allah. Ya? Tuh. Nah, di antara jalan untuk meraih ridha Allah yaitu adalah senantiasa mengharap keberkahan dalam setiap langkah kehidupan kita, ya. Ada yang jalannya sholat, ada yang jalannya puasa, ya. Tapi tujuannya memang sholat itu untuk apa? Untuk cari ridha Allah. Puasa untuk apa? Cari ridha Allah. Dan seluruh lini kehidupan kita ini adalah untuk mencari ridha Allah. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan, setelah itu mendapatkan keberkahan, ya, keberkahan. Nah, kita coba, ya, belajar sedikit terkait dengan kalau apa sih berkah itu apa? Berkah ini, ya, dia bahasa Arab aslinya, ya, bahasa Indonesia nggak punya maknanya, ya. Berkah kalau di Indonesia malah jadi ini, ya, berkat, ya, besek makanan yang dibawa dari masjid setelah didoakan. Nah, jadi besek tuh, berkat itu. Nah, ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, berkah kalau dalam bahasa itu bermakna yaitu adalah an-nama, yaitu adalah dia tumbuh dan berkembang. Jadi ada pertumbuhan, ada perkembangan. Kalau dalam bahasa ekonomi syariah itu ziyadah, ya, bertambah, ya, ada tambahan. Tuh. Nah, itu tadi kalau maknanya, ya, maknanya. Nah, kalau secara istilah, keberkahan itu adalah karunia Allah yang ditanamkan, ya, pada segala sesuatu atau satu hal, ya, sehingga dia bisa memberikan manfaat yang besar, bisa memberikan manfaat yang melimpah, dia bisa memberikan manfaat terus menerus, ya, walaupun secara zahirnya amalnya kecil, ya, tuh, ya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan keberkahan itu mirip-mirip kebaikan sebetulnya yang bersifat memang udah lahiriahnya kayak gitu, yang dia melekat kepada sesuatunya.
Ya, tuh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, tadi saya mendengar dalam kultumnya ibu, ya, ibu yang menguraikan kultum, ya, beliau membawakan suatu ayat. Ayatnya itu apa? Ayatnya itu adalah di dalam surat At-Taubah ayat 96, ya. Dalam ayat surat At-Taubah ayat 96. Apa maknanya? Apa kisahnya? Ya, eh di dalam ayat ini, ya, At-Taubah bukan At-Taubah, Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ibu-ibu, ya, surat Al-A'raf, surat ke-7, ya, surat ke-7 ayatnya ayat 96, ya, mohon maaf sedikit lupa dikit, ya. Ayatnya adalah surat Al-A'raf, ya, surat ke-7 ayat 96. Allah Subhanahu wa taala dikatakan ini berkaitan dengan syarat, ya. Syarat kenapa berkah itu akan diturunkan, ya. Ayat yang saya bacakan tadi, dibacakan tadi oleh ibu yang mengurai. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu, ya, fakhadnahum bima kanu yaksibun, ya, yang maknanya adalah sekiranya walau an ahlul qura, sekiranya penduduk kota atau penduduk negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan janjinya kenapa? La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard, akan dibukakan bagi mereka keberkahan dari langit, ya, dari langit dan dari bumi, ya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, walakin kadzabu, banyak orang yang dusta, ya. Banyak orang yang enggak sholat, banyak orang yang kemudian maksiat, banyak orang yang ya tidak barokah lah, ya. Nah, di dalam ayat itu, walau ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama', ya. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, syaratnya itu niscaya dibukakan berkah dari langit dan dari bumi. Langit dari atas, bumi dari bawah, kuan berkahnya. Ya, tapi itu tadi, kebanyakan manusia itu ngerusak, ya. Dan Allah janjikan, yaitu apa? Fakhaznahum bima kanu yaksibun. Mereka akan kami siksa disebabkan karena perbuatan mereka. Ya. Nah, ikhwati fillah, Bapak Ibu sekalian, jamaah majelis taklim Wamit on Air, ayat ini sebetulnya menunjukkan bahwa keberkahan itu janji Allah, Bapak Ibu. Ya. Janji Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Itu udah janji. Ya. Dan keberkahan itu tidak hanya suka bersifatnya adalah kelimpahan materi, ya. Tapi juga dia ketenangan jiwa, ya. Itu keberkahan. Dia diberikan kesehatan, diberikan umur yang bermanfaat, diberikan keluarga yang ya utuh, yang saling mendukung, itu keberkahan. Yang segala kebaikan dalam kehidupan itu dilakukan olehnya, itu keberkahan. Ya, itu. Dengan syarat apa? Iman dan takwa. Ya,
Walau anna ahlal qura amanu wattaqu. Seandainya penduduk kota itu beriman dan bertakwa. Ya, itu syaratnya. Nah, tujuannya apa tadi kita mau mencari menggapai keberkahan ini? Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah. Ya, ridha Allah itu Bapak Ibu, itu adalah puncak tertinggi yang diharapkan oleh kita semua nanti. Orang-orang yang beriman. Ya, ridha Allah itu lebih tinggi daripada surga. Ridha Allah itu. Makanya surga itu udah nikmat. Surga itu udah nikmat. Tapi ada yang lebih nikmat daripada surga. Yaitu apa? Kita dijanjikan akan bertemu dengan Allah, memandang wajah Allah tanpa ada sekat. Nih, tuh. Itu jauh lebih nikmat daripada kenikmatan surga. Sehingga ridho Allah itulah puncak tertinggi yang kita harapkan sebagai orang beriman. Ya. Ridho itu juga bisa berarti dia kepuasan, bagaimana mengharapkan kepuasan Allah terhadap seorang hamba. Ya. Ketika Allah itu udah rela, Allah itu sudah puas dengan kita, maka ganjarannya di dunia dan di akhirat. Ya. Itu. Makanya setelah ayat itu tadi, ya terkait dengan ayat keberkahan itu tadi, ya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan kepada kita, ya, supaya beriman dan bertakwa. Jangan sampai kita itu diazab sama Allah. Afa aminahlul qura ayyatamu ba'suna ba'um na'imun. Apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksa yang akan datang pada malam hari, sedangkan mereka sedang tidur? Ya. Itu kalau disiksa sama Allah. Nauzubillah min dzalik. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak Ibu sekalian, ridha Allah yang kita cari, keberkahan Allah yang kita cari di dunia walaupun di akhirat. Itu bukan yang lain, bukan kita mencari misal kekayaan, ketenaran, bukan. Yang kita cari adalah ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tuh. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, ini adalah ridha Allah itu anugerah yang terbesar yang diturunkan Allah di hati orang-orang yang menekuni bagaimana perjalanan batinnya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ridha Allah itulah tambahan kenikmatan. Ya, tambahan pahala, ditingkatkan derajat kemuliaan itu karena ridha. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya pernah menyampaikan ya di beberapa kesempatan itu seringkali. Ibu-ibu, bapak-bapak, janganlah kita itu beribadah hanya karena fadilah. Ya. Baca surat Al-Waqiah karena pengen kaya, itu salah. Ya. Melaksanakan sholat duha supaya rezekinya lancar. Ya, itu salah, kurang tepat. Ya. Jadi salah orientasi nanti. Kita sholat itu, kita puasa itu orientasinya adalah lillahi ta'ala. Lillahi rabbil alamin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, seluruh ibadahku itu adalah lillahi rabbil alamin, untuk mencari ridha Allah. Ya. Nah, Bapak Ibu, sehingga mengharapkan ridha Allah itu adalah perintah. Perintah yang Allah bahkan memang sudah suruh buat kita. Dan itu ciri orang beriman. Kalau orang beriman enggak. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan begini.
Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Di antara manusia itu ada yang mengorbankan dirinya. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Ya, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Mencari ridha Allah, mardatillah. Ya. Nah, kalau tidak salah ya Ibu Jamaah, ayat ini asbabul nuzulnya itu adalah ketika ada sahabat yang kemudian mengorbankan seluruh hartanya demi dia bisa berhijrah ke Madinah karena untuk mencari ridha Allah. Dan sahabat-sahabat yang lain yang berjuang itu untuk mencari ridha Allah. Karena ini masih kerangkanya bulan Muharram, saya cerita sedikit. Ya. Para sahabat ketika diperintahkan untuk berhijrah, maka mereka melaksanakannya. Bayangkan ya, ibu-ibu, bapak-bapak, hijrah itu perjalanan yang sangat jauh, 500 km, ya, tidak ada teduhan, tidak ada warung, tidak ada tempat yang untuk kita membeli sesuatu misalnya, tidak ada. 500 km dan berjalan kaki. Dan bukan padang pasir ya. Kalau daerah Hijaz itu bukan daerah padang pasir, tapi dia lebih kepada kayu, ya, batu-batu kerikil. Ya, dia cadas, batu-batu yang tajam. Ya, bayangkan 500 kilo. Saya sendiri ini kalau disuruh jalan 500 kilo, ya. Padahal di Indonesia, ya, di Indonesia yang banyak rimbunannya, yang banyak ini nggak ada 500 kilo Bapak Ibu suruh jalan. Berat sekali. Dan itu nggak boleh ketahuan. Ya, kucuk satu rombongan, ayo kita keluar nanti tengah malam ya. Nggak boleh ketahuan ketangkap. Rombongan demi rombongan, kecil-kecil, rombongan kecil, hijrah mereka. Ya, sampai ke Madinah. Berat nggak? Berat sekali. Ya, saya aja nggak kebayang. Ya, dulu ngebayangin ketika waktu umroh itu naik bus perjalanan ini masuk panjang ini jarang 500. Kalau 500 kilo itu berat dari mana ke mana ya? Kaohsiung ke Taipei lah kira-kira. Ya, coba bayangin, ibu disuruh jalan kaki dari Kaohsiung ke Taipei. Jalan kaki. Panas-panas. Ini kan musim panas nih di Taiwan ya kan? Coba bayangin. Kebayang aja mungkin bingung. Ya kan? Mereka ini para sahabat berhijrah. Karena apa? Karena taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya nyuruh untuk hijrah mereka. Berarti filah rahimakumullah. Maka orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh ya untuk mencari ridha Allah itu luar biasa itu. Orang-orang yang berjihad apapun profesinya. Tapi untuk mencari ridha Allah, salat kita untuk cari ridha Allah, puasa untuk cari ridha Allah, pokoknya ibadah pun cari ridha Allah. Tapi kan bukan cuma itu ibadah. Ya, tapi juga kita misalnya berdakwah itu mencari ridha Allah. Kita ngajak orang lain menuju kebaikan itu mencari ridha Allah. Ya, termasuk dalam pekerjaan kita untuk membantu keluarga kita itu mencari ridha Allah. Ya. Tuh. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kepada kita jalan-jalan ketika kita itu ada masalah. Kalau kita itu benar-benar benar-benar mengharapkan bersungguh-sungguh untuk mencari keberkahan Allah itu. Maka kita akan dibantu sama Allah Subhanahu wa taala jalan-jalannya.
itu di dalam surat Al-Ankabut. Coba saya baca dulu, dibuka di Al-Ankabut itu ayat 29. Nah ini ya. Surat ke-29 ayatnya itu ayat 68. 69 ya. 69. Itu ayat yang terakhir ya. Surat Al-Ankabut ayat yang terakhir. Ayat 69. Penutup surat Al-Ankabut. Allah Subhanahu wa taala katakan begini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ya. Ini ayat penutup surat Al-Ankabut. Orang-orang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh. Untuk apa? Untuk cari ridha Allah tuh. Maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan mereka jalan-jalan kami. Ya. Kalau kita misalnya ibu bapak mau kerja di Taiwan, benar kerjanya, ya, tetap ibadah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kami. Ya. Bahkan ditutup, innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsinin, berbuat baik. Dan ma'iyallah, kebersamaan Allah itu nggak banyak kalau ayatnya itu. Innallaha ma'as sabirin. Sama ayat ini. Wa innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsinin, yang berbuat baik. Janji ini Bapak-Ibu, ya. Janji yang mulia, janji yang agung buat siapapun yang sungguh-sungguh untuk mencari ridha Allah, maka Allah akan tunjukin jalannya. Tunjukin jalannya. Ini jalannya loh, yang mudah itu begini. Ya, kita akan dibantu. Ya, ketika kita senantiasa bersama untuk mencari ridha Allah. Ya. Ayat yang sering keluar kalau ya terkait dengan peristiwa Muharram itu ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Sama, itu terkait dengan orang yang jihad, orang yang hijrah. Ya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang walladzina amanu beriman, walladzina hajaru ya, orang yang berhijrah, wajahadu dan orang yang berjihad, yang bersungguh-sungguh. Ya, untuk apa? Untuk ya fisabilillah ya, di jalan-jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Mendapatkan rahmat Allah. Ya. Jadi ini ya ditegaskan lagi kalau orang-orang yang sungguh-sungguh untuk cari ridha Allah, orang yang hijrah karena ridha Allah, ya dia akan mendapatkan ridha Allah dan akan mendapatkan rahmat Allah. Nah, itu karakter orang-orang yang beriman. Karakter orang yang berimannya kemudian dia hijrah, dia berimannya kemudian dia berjihad di jalan Allah. Nah, tadi ya Bapak Ibu, saya udah ngejelasin, oh ini berkah itu apa, ridha Allah itu apa. Ya. Nah, kalau kita untuk mencari keberkahan, mencari jalurnya itu keberkahan untuk cari ridha Allah itu. Karena ini sangat erat, keberkahan sama ridha Allah itu sangat erat. Karena ridha Allah itu pintu adalah kebaikan kita. Gini, soalnya ketika Allah itu meridai seorang hamba, maka Allah akan bukakan bagi dia banyak kebaikan, bagi dia kebahagiaan, ketenangan jiwa dibukain semua, keberkahan dibukain semua. Ya, paham ya? Mayuridillah islaha yufaqihu fid dini. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka akan yufaqihu fid dini, akan difahamkan dengan ayat, difahamkan tentang agamanya.
Nah, ikhwati fillah, jadi ketika Allah itu ridho kepada seorang hamba, maka dia akan memberikan kebaikan kepada hamba tersebut. Nah, oleh karena itu sifat orang yang mengharap ridha Allah, yang mengharapkan keberkahan dari Allah itu tergambar sebetulnya. Ya, orang-orang yang dia itu orang-orang yang mau bersabar, orang-orang yang kemudian dia yang sholat tentu saja, ya, itu di dalam surah Ar-Ra'd, ya, dalam surah Ar-Ra'd itu surat ke-13 ayat 22 jamaah. Silakan Bapak Ibu untuk memeriksa, ya, terkait dengan sifat orang itu. Allah Subhanahu wa taala katakan begini. Walladzina sabaru wabtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'at ulaika lahumul uqbaddar. Orang-orang yang walladzina sabaru, orang-orang yang sabar, ya, orang-orang yang sabaru btigha amaradat wajhi rabbihim, orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajah Allah. Nah, maksudnya di sini adalah ridhonya Allah, ya, wajhi rabbihim, karena mengharapkan itu tadi pertemuan langsung dengan Allah, bisa melihat wajah Allah. Itu kalau digambarkan begitu. Maka sifat-sifat mereka adalah wa aqamus shalah, mendirikan salat, wa anfiqu mimma razaqnahum, yang menginfakkan sebagian rezekinya, ya, sirran wa alaniyatan, baik itu sir, baik itu sembunyi-sembunyi, atau wa alaniyatan, ada terang-terangan, gak ada masalah, dipuji semua, ya. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'at, maka dia menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Ada orang jahat dibalas dengan kebaikan. Maka itulah sifat-sifat ini tadi, ya. Apa saja? Sholat, 1, 2, infakkan rezeki. Yang ketiga, ya, infakkan rezeki. Baik dia, yang kedua ini menginfakkan rezeki yang diberikan, baik dia sir, sembunyi-sembunyi, atau terang-terangan. Yang ketiga, menolak kejahatan dengan kebaikan. Maka ulaika lahumul uqbaddar, mereka inilah akan mendapatkan uqbaddar, tempat yang baik, kesudahan yang baik, ya. Apa itu? Surga, ya, dijanjikan oleh Allah surga. Jadi sifatnya itu adalah walladzina sabaru, orang-orang yang sabar, ya. Jadi sifat-sifat orang yang mendapatkan, yang mengharapkan ridha Allah untuk mencari mengharapkan keberkahan dengan cari ridha Allah ini, orang-orang yang sabar. Sabar itu fondasi utama kita, jemaah, ya. Sabar kalau para ulama itu membagi sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar dalam ketaatan, ya, sabar dari maksiat, atau sabar dari takdir Allah yang menyakitkan, ya, misalnya kena penyakit, nah itu sabar, ya. Nah, ikhwati fillah, tadi waqimus shalah, mendirikan salat. Salat itu tiang agama, sarana utama kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Salat yang dikerjakan dengan khusyuk, dengan ikhlas, itulah akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan kita. Kemudian apa? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, berinfak di jalan Allah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Nah, karena apa? Yang namanya infak itu adalah bukti keimanan kita. Bukti keimanan kita itu adalah dengan infak. Nah, kemudian tadi membalas keburukan dengan
kebaikan. Ya, ini akhlak yang mulia. Ya, dia kalau ada orang yang buruk kepada dia nggak dibalas dengan keburukan, tapi balas dengan kebaikan. Ini ya, jamaah ya. Nah, oleh karena itu ya dalam majelis ilmu ini ya kita sama-sama belajar ya. Karena ilmu ini adalah jalan untuk mencari ridha Allah juga. Ibu-ibu capek-capek ngedengarin ustadznya itu kemudian ya ngomong sana ngomong sini kasih dalil dari sini kemudian didengerin ya. Nah itu juga salah satu cara kita untuk meraih ridha Allah ya. Karena apa? Termasuk kita ini nuntut ilmu syar'i. Ini kewajiban bagi kita semua. Ibu bisa aja nggak dengerin pengajian ini. Misalnya dengerin misalnya apa? YouTube, dengerin Instagram, TikTok. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak mendengarkan pengajian itu untuk apa? Untuk mencari, menuntut ilmu syar'i. Ya. Nah ini nilainya adalah ibadah. Untuk apa? Mencari ridha Allah. Ya. Karena dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada hadis yang bunyinya begini. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuju ilmu, ya, Allah kemudian akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, kita ini belajar nuntut ilmu untuk apa? Untuk mencari ya ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, penting bagi kita itu adalah untuk berprasangka baik kepada Allah. Ini kunci kita nih. Kunci keberhasilan kita itu gitu. Salah satu amalan yang paling agung, kalau kita berharap keberkahan, kita mengharapkan ridha Allah adalah dengan kita berbaik sangka. Kita husnuzan kepada Allah. Ya. Makanya kalau dalam hadis qudsi itu kan ada firman Allah itu begini ya, anna enda dhanni abdi bi, aku sesuai dengan dzan prasangka hambaku kepadaku ya. Jadi kalau ada kita ini seorang hamba, kalau ada hamba itu berbaik sangka kepada Allah, kemudian mengharapkan kebaikan, keberkahan dari Allah, maka Allah akan berikan ya, sesuai dengan apa yang disangkakan itu. Makanya kita senantiasa husnuzan, jangan suudzon sama Allah. Ya, dan tentu saja kita support dengan doa-doa kita. Ya, kita berharap, maka kita banyak-banyak dalam sholat kita berharap, kita mohon ridha Allah untuk apa? Mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridha Allah. Ya, gitu. Ya. Ya termasuk doa sapu jagat kan, Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya. Nah mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini berkait dengan tema itu tadi. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Dan monggo jamaah, kalau ada pertanyaan, silahkan mengajukan pertanyaan. Kami persilahkan. Ya, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yu Allahu Akbar barakallah. Allahu Akbar barakallah. Perkenalkan Ustaz, saya Siti Mariam Karomah dari keluarga Cempaka Tercinta. Mau bertanya gini, kalau suami itu
punya dosa gitu, apakah istri akan menanggung dosa suami atau suami juga ikut menanggung dosa istri? Tuh. Hmm. Terus kalau gimana? Kalau misalnya istri itu dulunya tuh dipinang itu dengan uang haram itu, misalnya kayak dia dia menikah tapi dengan cara dia mendapatkan uang tidak halal, misalnya menang togel atau apa gitu, terus dia memberi fasilitas kepada istrinya itu rumah gitu juga menang togel, tapi suami itu dia sangat taat ibadah gitu. Terus gimana, apa itu istrinya menanggung dosanya atau apakah itu cara penyelesaiannya itu harus bagaimana, atau rumah itu harus ditinggalkan, atau soalnya si suami itu kok tidak mau meninggalkan rumah itu. Kita udah musyawarah untuk meninggalkan rumah itu, atau ada cara lain untuk mengatasi masalah uang haram itu. Terima kasih, mohon nasihat untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ada dua pertanyaan ya, yaitu yang pertama terkait dengan apa tadi, terkait dengan apakah kalau Dosa. selain itu ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat, yaitu silakan Ibu buka ya, surat Al-Isra ayat 15. Al-Isra ayat 15. Ini beberapa kali ya disebutkan, setidaknya kayaknya ada 3 kali lah di dalam Al-Quran itu disebutkan. Ada satu poin di situ yang disebutkan yang terkait dengan ada satu frase yang bahkan tadi tiga kali di dalam Al-Quran itu disebutkan ya. Nah, salah satunya itu adalah di dalam surat Al-Isra ya, surat ke-17 ayat 15 Ibu. Ibu bisa buka ya. Ya. Ayat 17, surat ke-17 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Ya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Barang siapa yang tersesat, maka ya sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Nah, ini yang saya maksud dengan diksi ini yang hampir 3 kali disebutkan dalam Al-Quran kalau tidak salah ya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kalau nggak salah itu ada di dalam Al-An'am, itu juga ada, kemudian surat apa itu ya. 3 kali lah di dalam Al-Quran. Ya, artinya ketika dikatakan wala taziru waziratun wizra ukhra itu sampai 3 kali diulang dalam Al-Quran, itu kan berarti penegasan yang sangat kuat ya. Dia ada di dalam diksi ini ya, wala taziratu waziratun wizra ukhra ini di dalam 3 surat yang berbeda. Penegasannya kuat berarti kan ya. Jadi meskipun misalnya ada
kerabat dekatlah yang berbuat dosa. Apakah kerabat dekat yang lain itu menanggung dosa? Enggak. Enggak ada satu orang pun yang bisa membangun dosa orang lain. Nah, itu konsep kita begitu. Makanya sangat berbeda dengan konsep dosa warisan. Ya, kalau Kristen itu kan gitu kan. Kita itu tidak menanggung dosanya Nabi Adam. Dosa Nabi Adam ya dosa Nabi Adam. Kita nggak ada namanya dosa warisan. Tidak ada dosa turunan. Ya. Nah, tapi bisa nggak orang tuanya ikut dosa, anaknya ikut dosa? Bisa. Seandainya dia tahu, kemudian tidak, kemudian menasihati. Nah, itu baru kena. Ya, contoh, orang tua tahu anaknya itu nggak sholat, tapi dia diemin aja. Kan dosa masing-masing, katanya gitu, alasannya gitu. Nah, itu yang salah. Ya, maka apakah orang tua itu menanggung dosa? Iya. Tapi bukan dosa tidak sholatnya si anak, bukan. Tapi orang tua punya dosa, si anak punya dosa. Anaknya dosa karena tidak sholat, orang tuanya dosa karena membiarkan anak tidak sholat. Jadi dosanya berbeda. Paham ya? Ngerti nggak? Ada anaknya nggak sholat nih. Anaknya udah dewasa, udah umur 40, orang tuanya umur 60. Ya, mungkin karena sungkan orang tuanya kepada anaknya, ketika setiap dia nggak sholat, dibiarin aja. Ya. Nah, berlaku nggak ayat ini? Iya, berlaku. Wala waziratun wizra ukhra. Orang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Si anak nggak memikul dosa orang tua nggak memikul dosa si anak. Tapi dosanya beda. Karena mungkin orang tuanya sholat, anaknya nggak sholat, maka anaknya tidak sholat, maka dia mendapatkan dosa karena tidak sholat. Sedangkan si orang tua, dia tetap berdosa. Karena apa? Bukan karena tidak sholat, tapi karena dia membiarkan anaknya tidak sholat. Gitu loh. Ya. Suami istri. Kalau istrinya nggak tahu, suaminya misalnya berbuat dosa di tempat lain, apakah istri itu berdosa? Tidak. Katakanlah diem-dieman, istrinya nggak tahu kalau suaminya selingkuh. Ya. Suaminya berzina, katakanlah gitu ya Bu ya. Ya. Apakah istri berdosa? Ya kalau nggak tahu ya nggak dosa. Jadi tidak ada dosa yang dipikul sama orang lain. Tapi dia berdosa atas apa yang dia usahakan sendiri. Ya. Dan usaha itu kemudian akan mendapatkan balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya. Jadi nggak nanggung dosa, tapi bisa jadi dosanya berbeda satu sama lain, berkaitan dengan satu peristiwa. Oke, paham ya Bu? Yang pertanyaan pertama. Kedua, seandainya pernikahan itu dibiayai dari misalnya katakanlah uang hasil judi, ya, bagaimana? Maka kita bicara terkait dengan masalah hukum pernikahannya dulu ya. Pernikahan, misalnya ibu dilamar dengan uang itu dari hasil judi. Rukun pernikahan bukan lamarannya, bukan uangnya sebetulnya, bukan lamarannya, tapi rukunnya. Rukunnya terpenuhi apa tidak? Ada mempelai laki-laki, ada mempelai perempuan, ada wali nikah perempuan, kemudian ada saksi-saksinya, ada ijab kabulnya. Selama itu ada, nikahnya sah. Tuh. Nah, tapi masalahnya misalnya Ustadz, ini berkaitan dengan lamarannya ini dari dulu dia mencuri, ya, mencuri, nggak ketahuan, mencuri motor katakanlah ya, atau mencuri mobil dijual, uang itu buat nikah, ya. Kan banyak kan di Lampung itu banyak, tempat kami itu banyak dulu kayak gitu. Semoga banyak berkurang sekarang. Ya. Nah, kalau si perempuan
tahu maka dia nggak berdosa. Tadi ya. Tuh. Tapi seandainya dia tahu, dia dosa. Ya. Nah, tapi kalau dia misalnya tahunya sekarang, kemudian dia tidak ridho, ya perempuannya nggak dosa. Lalu uang haram itu bagaimana? Ya, jadi rumah itu kan dibeli dari uang haram ya. Uang misalnya menang togel kah atau mencuri mobil, kemudian uang itu untuk beli rumah. Maka pertama kalau dalam Islam judi itu haram. Ya, tuh. Kemenangannya juga haram. Karena judi haram, jangan kalau judinya kalah baru haram, menangnya tidak haram. Enggak, menangnya juga haram. Uang haram ya yang kemudian digunakan untuk kebutuhan apapun termasuk untuk keluarga, hukumnya haram juga. Nah, oleh karena itu memberikan nafkah yang wajib, baik dia bentuknya makanan, tempat tinggal, rumah, pakaian, ya dan lain sebagainya, itu tak boleh pakai uang haram. Haram hukumnya. Ya. Rumahnya dan lain sebagainya lalu bagaimana? Nah, makanya termasuk mas kawin dari hasil judi misalnya. Ya, mas kawinnya tidak sah. Ya. Maka mahar itu kan hak istri yang harus suci kan? Kalau mahar dari harta haram, maka kewajiban memberikan mahar belum gugur dari pihak si suami. Suami wajib ganti dengan mahar yang halal. Itu yang pertama. Ya, karena mahar itu salah satu rukun. Tapi pernikahannya tidak batal. Ya. Nah, kemudian misalnya biaya walimahnya, pernikahannya, uang lain sebagainya dari uang haram bagaimana? Maka resepsi pernikahan tidak mempengaruhi keabsahan daripada akad nikah itu. Ya. Tapi menggunakan uang haram untuk acara itu berdosa, dilarang karena esensinya dia sudah membelanjakan harta haram. Ya. Nah, kan itu hukum ya. Nah, sekarang nasihatnya apa untuk si istri? Untuk ibu misalnya yang menerima tanpa sepengetahuan bahwa itu adalah uang haram. Kalau seorang istri sudah mengetahui nafkah dia yang dapat itu atau mahar itu berasal dari misalnya katakanlah dari judi ya. Ya. Pertama dia wajib nolak, dia ngingetin suaminya. Lalu kalau itu tahu bagaimana? Tidak boleh ngambil, tidak boleh menggunakan. Kecuali kalau misal dalam keadaan darurat misalnya kelaparan, nggak ada makanan, nah itu baru. Itu hanya sekedar untuk kebutuhan hidup ya. Tuh. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 itu dalilnya. Barang siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena berbuat dosa, Allah lah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kalau terpaksa. Nah, solusinya Bu, solusinya. Pertama taubat. Ya, taubat. Suami segera tinggalkan judinya, taubat kepada Allah, ya, tinggalkan mencuri ya mobil, mencuri motor, ya, jauhi harta haram, tidak gunakan ya misalnya rumah itu sudah dibeli dari harta haram, jual balikin, ya itu. Kalau misalnya ibu udah telanjur dikasih mahar dari harta haram, minta ganti ya maharnya. Karena maharnya itu kalau berasal dari harta haram maka wajib diganti dengan harta yang halal. Ya. Itu. Nah, itu ya solusi dari saya, Bu ya. Kalau alam bisawab. Mungkin. Oke, terus apa? Enggak ada lagi? Satu lagi cukup? Ada lagi? Enggak ada? Ya wis, kalau enggak ada cukup. Ibu ada mboten monggo. Oh, ada sih sepertinya enggak ada. Ada, kalau enggak ada cukup. Boleh tutup, Ibu. Ya Ustaz. Ya.
Mungkin dari saya cukup karena udah nggak ada yang nanya. Demikian usikum wa nafsi bitaqallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, barokah doanya belum, Ustaz? Oh, doa ya, doa. Marilah Iya. kita berdoa, kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mengampuni kita. Tahu dengan istighfar, astagfirullahalazim. Astagfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha ghafur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri Amin. ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa Amin. innaka la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad Amin. wa salli ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa Amin. Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amin. Rabbil alamin hamdan wa afini ma huwa Rabbana lakal hamdu kama Amin. yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna Amin. nas'aluka salamatan fid din wa Amin. zidatan fid din wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al Amin. maut wa maghfiratan ba'da. Amin. Allahumma hawini Allah fi Amin. sakaratil maut wa najatan minan nar Amin. wa rafa'na hisab. Rabbana zalamna Amin. anfusana wa illam taghfir lana wa kunna minal khasirin. Rabbana la Amin. tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama Amin. hamaltahu 'ala alladhina min Rabbana wa la Amin. tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna Amin. waghfir lana anta Amin. maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana taqabbal minna Amin. innaka antas samiul 'alim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana atina fid dunya Amin. hasanah Fatihah hasanah wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati Amin. amma yasifun wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi A'udzu minasyaitonir billahi rajim. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, yang benar datangnya Allah, yang silap dari saya pribadi sebagai hamba yang lemah. Usikum wa nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya jamaah. Ya, assalamualaikum. Terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, terima kasih.